Langkah Kementerian Kesehatan untuk segera meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau atau FCTC rupanya terganjal berbagai halangan. Selain ditolak berbagai organisasi masyarakat, sejumlah kementerian pun tak mau kalah ikut menolak rencana itu. Mereka berdalih ratifikasi hanya akan berdampak negatif bagi perekonomian bangsa. Padahal sudah jelas ratifikasi itu bertujuan untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya rokok. Untuk membahas hal ini di studio sudah hadir Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, dan kami juga masih menunggu kedatangan Sekjen Federasi Serikat Rokok Tembakau Makanan Minuman Sudarto. Mas Tulus, ini kalau kita bicara soal FCTC ini dalam bahasa Indonesianya bisa disebut sebagai Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau. Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau. Mengapa kita harus meratifikasi ini? Ya, pertama adalah alasan historis, normatif, dan juga sosiologis ekonomi. Historis karena pemerintah Indonesia itu ikut membahas secara aktif pembahasan FCTC, Framework Convention on Tobacco Control di Swiss, di Jenewa. Bahkan Indonesia inisiator, salah satu negara inisiator mulai tahun 98 sampai 2003. Jadi keterlibatan aktif Indonesia dalam pembahasan FCTC itu sangat-sangat nyata, bahkan sejak awal menjadi inisiator, dan terakhir ketika itu disahkan juga Indonesia turut mengadopsi FCTC, artinya tidak ada perdebatan substansi waktu itu. Dan ketika Indonesia ikut terlibat aktif itu, departemen yang terlibat itu juga multidepartemental, tidak satu departemen saja, misalnya kesehatan, tapi juga departemen keuangan, perdagangan, industri, dan segala macam. Bahkan waktu itu pas zamannya Pak Yusuf Kala pun mereka mendukung untuk ratifikasi FCTC. Artinya kalau dulu departemen, sekarang kementerian ya. Kementerian yang sekarang menolak itu sebetulnya juga ada pada saat persis. Okay. Saat pembahasan. Jadi itu. Departemen atau kementerian yang sekarang menolak itu adalah kementerian-kementerian yang ikut terlibat aktif dalam pembahasan pasal per pasal. Jadi mereka sudah tahu persis substansi, arah, dan tujuan dari FCTC ini. Jadi sebenarnya penolakan mereka bukan penolakan dalam arti substansi, mereka sudah tahu semua. Ini persoalannya titik tertentu adalah political problem politik, bukan lagi problem substansi, bukan lagi jargon ekonomi, bukan lagi argumen-argumen yang itu sangat klise, karena memang negara-negara yang punya problem tembakau bahkan lebih tinggi dibanding Indonesia seperti China, Brazil, India, Bangladesh itu ikut ratifikasi, dan sampai sekarang industri tembakonya, petani tembakonya itu tetap eksis. Saya misalnya beberapa kali ke Cina, di sana jumlah perokoknya masih tetap 300 juta, orang merokok juga masih banyak di mana-mana, yang tidak ada hanyalah iklan rokok, dan cukainya juga tinggi. Tidak berkurang sebetulnya apa yang dikhawatirkan oleh mereka yang menolak hasil konvensi ini? Ya, sebenarnya bahkan bagi saya FCTC atau Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau ini masih banci. Maksudnya? Ya, karena masih melegalkan tembakau. Ya, tembakau itu kan jelas-jelas sebuah produk atau rokok ya. Rokok itu sebuah produk yang sangat beracun bagi kita, tapi toh masih dikelola secara ekonomis, secara bisnis. Kenapa kemudian WHO mengeluarkan FCTC semacam itu? Itu karena tahu betul ini eksistensi ekonominya masih tinggi, sehingga diatur secara elegan, sehingga pada titik tertentu jumlah perokok lah biar tetap, tapi tidak ada perokok-perokok baru, sehingga kalau katakanlah gini, jumlah perokok kita saat ini sekitar 70 juta orang atau sekitar 30% dari total populasi. Oke lah yang itu dikelola, walaupun itu sangat-sangat ironis, tapi jangan sampai kemudian jumlah perokok itu terus bertambah. Nah, maunya industri rokok, baik nasional maupun multinasional, itu agar jumlah perokok kita terus bertambah, bahkan kalau perlu menjadi perokok semua. Gitu. Dan itu yang sebetulnya ingin dicegah dengan ratifikasi betul. ini. Ya. Nah, tadi kalau Anda mengatakan bahwa ada alasan historis, kita pernah menjadi inisiator, legal drafter seperti itu, dan beberapa departemen yang menolak juga sebetulnya ikut dalam pembahasan itu. 2003 ini sudah disahkan sebagai sebuah hasil konvensi seperti itu. Ini menjadi bahan olokan sebetulnya Indonesia yang sebagai inisiator tapi tidak meratifikasi itu. Ya, persis, karena dalam fatsun politik hukum internasional atau fatsun pergaulan internasional sekalipun, ini sangat memalukan, sangat melecehkan ya. Dimana ketika sebuah negara ikut terlibat aktif, inisiator, day to day ikut terlibat, tapi kemudian di tengah jalan atau di akhir jalan ketika harus meratifikasi atau minimal waktu itu menandatangani, itu
lari tunggang langgang gitu. Kalau bahasa Jawa ini tinggal gelanggang colong Melayu ini. Ini yang kemudian berkali-kali dalam forum internasional delegasi pemerintah Indonesia diberikan Asbak Rokok Award. Ya. Asbak Rokok Award. Ya, karena tadi problem rokoknya sudah sangat serius, kemudian diberikan aturan yang elegan tapi tidak mau, akhirnya ini memang negara sampah nikotin gitu. Ini yang Kenapa? Ini kan sudah memalukan sebetulnya. ya tadi ini kan politik Sampai 11 tahun ya, 2002 ya? ya 2003 menjadi hukum internasional. 2003. Padahal Artinya sudah untuk 10 tahun. menjadi hukum internasional itu syaratnya hanya diratifikasi oleh minimal 40 negara. Nah, saat ini sudah diratifikasi dan diaksesi oleh 177 negara, di mana Indonesia satu-satunya negara di Asia yang tidak meratifikasi. Ya, artinya kan gini, boleh dikatakan bahwa kita sebagai legal drafter, terus sekarang sudah diakui oleh 177 negara bahwa kerangka konvensi ini adalah sesuatu yang luar biasa, baik seperti itu. Tapi kita justru tidak meratifikasi ini. Ya, sebenarnya substansi dari FCTC ini justru substansi yang sangat elegan. Jadi kalau kita tidak meratifikasi, itu kita sangat rugi secara ekonomi. Mengapa? Karena saat ini seluruh negara di dunia, paling tidak tadi 177 negara, kalau 177 itu merupakan 90% dari negara anggota WHO, yang sekitar 190. Artinya kalau kita tidak meratifikasi, kita akan terkepung oleh ratifikasi internasional itu, dan kita tidak bisa ikut urun rembuk dalam pembahasan kebijakan tembakau yang memang secara internasional sudah diperangi. Nah, karena kita tidak menjadi FCTC, tidak ratifikasi, kita tidak punya hak suara, tidak punya kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia terkait dengan tembakau. Jadi kalau nanti kita dilibas, ditinggalkan, itu salah kita sendiri karena kita tidak menjadi partis, tidak menjadi anggota dari FCTC karena tidak tanda tangan, tidak ratifikasi, dan sekarang tahapnya sebenarnya aksesi. Gitu. Baik, Mas Tulus, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Oke. Ya, dialog kita lanjutkan kembali, dan saat ini sudah hadir bersama kita Sudarto, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman. Pak Sudarto, tadi kita sudah membahas sedikit soal ratifikasi dari kerangka konvensi internasional pengendalian tembakau ini. Nah, Anda termasuk dari kelompok yang sebetulnya menolak ratifikasi ini. Alasannya? Jadi begini, kami adalah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, di mana kami beranggotakan para pekerja atau buruh rokok. Dalam hal ini, kami sangat memahami bahwa rokok itu adalah produk yang harus dikendalikan. Tadi Pak Tulus bilang. Untuk itu sebetulnya kita bagian masyarakat Indonesia yang mendukung bahwa rokok itu harus dikendalikan. Cuma bahasa pengendalian dalam tanda petik, kalau kita larinya bicara FCTC, ini yang perlu diluruskan, Mbak. Jadi begini, bahwa kita memahami pengendalian itu terbukti, di Indonesia ini sudah ada beberapa undang-undang terkait dengan masalah pengendalian rokok. Dari Undang-Undang 36 tahun 2009 sampai Peraturan Pemerintah 109 yang baru saja tahun 2012, juga ditindaklanjuti dengan Permenaker 40, 28, dan seterusnya Pak Tulus ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat sudah menata dan mengatur sendiri terhadap bagaimana pengendalian rokok terhadap adanya efek terhadap kesehatan masyarakat tentunya. Nah, kami merasa berkepentingan menolak itu karena indikasi yang kami dapat simpulkan bahwa FCTC ini kalau diadop itu sebagian anggotanya kan negara-negara yang tidak ada petani tembakonya, pabrik rokoknya. Sebagian ya? Sebagian. Sehingga kami Tapi sebagian lagi artinya ada? Sebagian ada, jujur juga. Sehingga kami menganggap sebetulnya untuk Indonesia pengendalian kesehatan terkait dengan masalah produk tembakau yang harus dikendalikan, kami bisa memahami. Tetapi kalau kita harus mendadak diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam tanda petik yang terlibat dalam FCTC, saya pikir sebaiknya memang Indonesia harusnya berhitung ulang. Apa yang dikhawatirkan sebetulnya? Ya, dari sisi ketenaga kerjaan tentunya, masyarakat pekerja khususnya buruh rokok ini agak beda Pak. Dalam situasi dan kondisi apalagi
pada saat ini fakta angkatan kerja itu tidak tertampung cukup besar. Dan mereka ini kebanyakan orang pedesaan, daerah yang ada di daerah, dengan pendidikan yang terbatas. Dan sampai detik ini mereka boleh dibilang hidup memang dari industri rokok. Artinya Anda khawatir kalau FCTC ini diratifikasi, ini akan menghilangkan lapangan kerja bagi masyarakat yang tadi. Karena prinsip serikat pekerja adalah bicara kemitraan yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003. Baik, hanya itu saja yang menjadi kekhawatiran? Ya, lebih jauh juga sebenarnya Indonesia sebagai negara berdaulat, toh juga sudah mengatur dan menata negaranya sendiri terkait tentang kesehatan. Tanggapannya soal ini? Ya, itu sebenarnya tanggapan klise yang sejak awal memang selalu itu yang didengungkan, walaupun itu sangat-sangat tidak terbukti. Karena artinya tidak terbukti bagaimana? Ya, karena konteks pengendalian tembakau tadi saya katakan empiris di nasional maupun di negara lain itu tidak ada regulasi pengendalian tembakau yang kemudian mematikan industri, mematikan buruh rokok, mematikan petani dan segala macam. Di mana? Tadi kan disebutkan negara-negara yang tergabung dalam yang meratifikasi ini tidak ini semuanya kan gini, dia ada tidak semua betul karena ada 177 negara yang sudah ratifikasi. Nah, negara-negara di dunia ini ada 10 negara penghasil tembakau terbesar dunia. Indonesia termasuk di situ, tapi kontribusi Indonesia itu kecil, hanya 2%. Nah, negara-negara yang notabene penghasilan tembakau dan rokoknya lebih besar itu sudah ratifikasi dan contohnya Cina, Bangladesh, India, ya. Itu yang kemudian karena yang diatur misalnya rokok ya. Rokok itu kan racun, clear, tidak ada yang bisa menolak bahwa rokok itu tidak racun apalagi kemudian dikatakan menyehatkan atau menyembuhkan kanker, ini kan konyol. Nah, kenapa rokok yang jelas-jelas beracun tapi kemudian masih boleh beriklan? Tadi ini kan filosofi barang yang dikenai cukai, di mana rokok itu kena cukai, itu adalah ilegal kalau dia beriklan. Nah, rokok ini di Indonesia boleh diiklankan di mana saja, bebas, termasuk televisi, dan dijual secara bebas. Ini tidak masuk akal. FCTC itu melarang iklan atau sebetulnya membatasi? Melarang total, karena tadi ini barang beracun, jelas-jelas beracun, kok masih diiklankan? Barang adiktif ya, yang mestinya tidak beriklan pun sudah laku keras ya. Sebagaimana misalnya di China, di negara manapun, di Amerika iklan itu sudah dilarang sejak tahun 60, di Eropa juga. Nah, di kita dan sampai sekarang orang Amerika, Eropa juga masih merokok. Nah, ini meskipun tidak ada iklan ya? Tidak ada iklan. Nah, kenapa? Ya tadi pertama beracun, kedua adiktif. Jadi adiktif orang akan mencari terus. Nah, kalau didorong dengan iklan, ini logika kita di mana? Nah, itu yang kemudian tadi disebut di Undang-Undang Kesehatan, di PP 109 itu tidak bisa mengatur iklan karena memang dia core-nya adalah core kesehatan. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat di negeri kita sendiri ini sebetulnya jauh dari memadai. Ya, jauh dari memadai karena instrumen-instrumen pengendalian tembakau itu banyak dan itu yang harusnya diadop seperti kenaikan cukai yang signifikan, kemudian larangan iklan, kemudian peringatan kesehatan bergambar yang merupakan itu hak atas informasi bagi konsumen dan juga larangan menjual kepada anak-anak. Nah, di kita semua itu masih boleh semua, tidak ada pembatasan yang tertuang di dalam FCTC yang diadop dengan baik. Yang dikhawatirkan oleh Pak Sudarto tadi adalah ini ada beberapa masyarakat yang tergabung dalam serikat tadi yang merupakan petani tembakau dengan kelas tertentu, Mas Tulus, yang dikhawatirkan akan kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini sebetulnya akan berdampak memang seperti yang dikhawatirkan itu? Ya, ketika kita meratifikasi FCTC dan juga di negara lain, itu tidak ada larangan menjual rokok, tidak ada larangan memproduksi rokok. Ya. Artinya rokok tetap sebagai produk yang legal, boleh dijual dan boleh dikonsumsi secara bebas. Artinya ini tidak akan mempengaruhi mereka? Tidak ada. Ada secara empiris penelitian soal itu bahwa ini tidak akan berpengaruh pada petani? Ya, karena gini, selama ini misalnya, contoh yang nasional, ketika mereka selama ini mengatakan nanti akan terjadi ancaman-ancaman gini, itu kan selama ini yang kemudian katakanlah petani, yang selama ini terganggu karena cuaca, ya, karena cuaca yang tidak menentu, hama dan segala macam, tapi regulasi yang sudah ada pun itu hampir tidak ada pengaruhnya terhadap penjualan ya ataupun produksi. Produksi kita malah saat ini meningkat 340 miliar batang dalam tahun terakhir ini. Jumlah perokok terus meningkat. Jadi
tuduhan bahwa kemudian ini akan mengurangi konsumsi atau bahkan matikan, itu secara empiris dalam konteks nasional tidak terbukti. Baik. Kedua, dalam konteks internasional tadi saya katakan negara-negara yang lebih dulu meratifikasi atau aturan sebelum ada ratifikasi sekalipun, ya itu ya sepanjang rokok masih dilegalkan, itu tetap produksinya masih terjaga, konsumennya juga masih terjaga. Seperti tadi di Cina sampai sekarang, Cina sudah ratifikasi ya, India, Bangladesh, Brazil. Di sana ada petaninya juga. Sudah petaninya juga, bahkan lebih besar. Ada pabriknya juga di sana. Ada pabriknya, bahkan kita juga mengekspor ke sana. Tapi sampai sekarang jumlah perokok di Cina itu tetap 300 juta. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti Pak Sudarto dan Mas Tulus. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik mengenai luas lahan tembakau yang semakin menyusut. Ini ada luas kebun dan jumlah petani tembakau. Luas kebun pada tahun 90 hanya 0,52%. Petani hanya 894.000. Pada 2007 luas kebun berkurang hanya 0,44% dan petani juga berkurang dari 894 menjadi 582.000. Kemudian ini juga ada data lain mengenai ekspor impor tembakau pada 2007. Ekspor 73 juta dolar US dan impor 133,5 juta US. Ini sumber dari Kementerian Kesehatan. Kemudian jumlah pabrik kretek di Indonesia justru semakin meningkat dari 2008 sampai 2012. Maksud kami menurun dari 2008 ke 2012. 2008 4.900 unit dan 2012 secara signifikan berkurang menjadi 1.000 unit. Ya, kalau tadi bicara soal luas lahan ini agak menarik sebetulnya. Sebetulnya dari beberapa tahun terakhir ini logika orang awam, luas lahan tembakau itu karena petani tidak terlalu mendapat untung di sana, maka lahannya akan dijual-jualin. Seperti itu sebetulnya, Mas Tulus. Ya, memang beberapa tahun terakhir ini tren penurunan lahan petani tembakau itu terasa dan itu faktual. Dan kemudian jumlah produksinya pun menurun. Justru yang sangat ironis kan tadi, impor daun tembakau dari luar justru meningkat. Tadi kan datanya 133 juta US dollar. Itu betul. Makanya kemudian yang salah satu yang urgent saat ini adalah larang itu impor daun tembakau. Kemudian industri rokok nasional menggunakan produksi tembakau nasional. Ini sudah beracun, diimpor pula. Kita yang suruh konsumsi, nanti untungnya dibawa keluar. Karena tadi kalau kita bicara kretek, saat ini sebagian rokok kretek nasional telah dibeli oleh Amerika ya. Misalnya apa? Sampurna, kemudian Bentul, itu 100% sudah miliknya Amerika. Jadi kalau kita merokok, untungnya ke sana, penyakitnya di sini yang mensubsidi negara. Daunnya diimpor. Nah, ini sebenarnya yang harus diperangi bersama. Kenapa kemudian muncul seperti itu? Jadi dan itu bukan berdampak dari regulasi pengendalian tembakau. Justru rokok multinasional datang ke kita, rokok impor datang ke kita, karena inilah negara satu-satunya di dunia yang paling lemah pengendalian tembakonya. Artinya ini sebetulnya pasar yang sangat menggiurkan bagi industri rokok. Indonesia adalah negara terakhir yang ditarget industri rokok baik di nasional maupun di multinasional. Karena ini sengaja ada pelemahan yang sangat sistematis baik secara regulasi, secara politis yang kemudian ditimpakan kepada Indonesia. Dan sayangnya pemerintah sangat lemah. Pak Sudarto, tanggapannya soal ini. Jadi begini, kalau ini nggak ada kaitannya dengan regulasi, nggak bisa juga kita bilang seperti itu. Regulasi kesehatan ya. Kesehatan. Iya. Karena pengendalian itu konteksnya kesehatan. Pengendalian kesehatan, tapi regulasinya tentunya kan macam-macam, termasuk cukai yang begitu tinggi dari tahun ke tahun pasti naik. Ini kan juga bagian dari pengendalian sebetulnya kan begitu. Jadi kalau tadi sedikit lagi juga mengutip Bapak tentang mengatakan, Pak Tulus maksud saya mengatakan bahwa Indonesia tidak mengatur tentang membebaskan iklan dan lain sebagainya. Nah ini tolong dilihat di peraturan pemerintah 109 Pak. Dalam peraturan pemerintah 109 bagaimana anak di bawah 18 tahun, bagaimana mereka tidak boleh merokok, dan sekaligus juga bagaimana mereka tidak boleh digunakan untuk ajang kegiatan-kegiatan yang terkait tentang masalah rokok.
Bagaimana juga tentang masalah yang terkait dengan 109 ini, periklanan itu ke depan akan dibatasi dan ada upaya dari Menteri Kesehatan itu nanti akan dihapuskan, Pak. Memang kalau dilihat roadmap-nya itu 2020 dan selanjutnya. Jadi iklan ini sampai sekarang nggak usah ngomong soal 109 yang masih baru. Sejak PP 81 tahun 99 itu sudah dibatasi. Tapi itu pembatasan yang sangat parsial, yang kemudian kontrolnya sangat lemah, pelanggarannya sangat tinggi. Dan maksudnya parsial itu gimana? ya tadi rokok hanya boleh ditayangkan pada jam 9:30, tapi kemudian banyak dilanggar pada jam-jam prime time, kemudian ditayangkan di media cetak, di baliho, di mana-mana. Padahal ini kan racun, ini zat adiktif, ya, kena cukai. Kenapa masih diiklankan? Jadi sebagaimana miras, sebagaimana produk-produk adiktif lainnya, maka larangan total iklan itulah yang harusnya dilakukan, bukan seolah-olah ada larangan. Padahal ini Indonesia adalah surga iklan. Makanya data dari AC Nielsen itu belanja produsen rokok di iklan di media itu 1,5 triliun, dan itu ranking ketiga besar dari total kue iklan yang ada. Bagaimana mungkin zat adiktif, beracun, kena cukai diiklankan? Ini tidak ada. Tadi saya katakan ini historis dari negara-negara barat yang memang yang mengenalkan tembakau, yang mengenalkan rokok. Itu sejak tahun 60-an mereka sudah melarang total iklan di berbagai media. Artinya mereka yang pertama kali memperkenalkan pun ini sekarang sudah melarang hal itu. Karena ada kesadaran baru bahwa ini rokok adalah berbahaya, dan kemudian iklannya. Jadi kondisi iklan rokok di Indonesia saat ini itu sama persis dengan kondisi di Amerika tahun 60-an ketika iklan rokok masih ada di mana-mana. Baik, Mas Sudarto, tanggapan. Jadi begini Pak Tulus, sekali lagi, makanya saya hanya meralat dulu untuk mengatakan, Pak Tulus jangan katakan bahwa seolah-olah kita tidak mengatur itu. PP 109 itu representatif daripada bagaimana mereka mengakomodir atau mengadop FCTC. Nah ini pun baru diundangkan 2012 kemarin. Memang tentunya by proses. Ingat, Indonesia ini kalau bicara rokok bukan baru kemarin sore. Sudah sekian puluh tahun sebelum kemerdekaan. Nah, tentunya aspek ketenaga kerjaan petani ini memang harus dipertimbangkan. Jadi sekali lagi Pak Tulus, tidak anti pengendalian, dan pengendalian itu sudah mulai diatur di Indonesia ini, bahwa itu proses ya memang harus, karena kita ini punya pekerja rokok, buruh rokok, petani tembakau yang mereka perlu dibilang, dan pemerintah kalau bicara tanggung jawab memang harusnya juga memberikan kesempatan untuk proses di mana teman-teman kita ini juga tentunya ada transisi untuk dialihkan kemana? Ya umpamanya profesi dan lain sebagainya. Ya dialihkan kan umumnya adalah dialihkan dari tanaman tembakau ke non tembakau. Tapi mereka kan pasti industri rokok akan menghadang, karena ini bisnis tanaman tembakau adalah bisnis yang sangat menggiurkan, dan itu yang sangat menguntungkan bagi si industri rokok, karena ini pangsa pasarnya jelas. Ada 70 juta orang yang menjadi kecanduan rokok setiap hari, setiap saat, dan itu adalah bisnis yang menggiurkan. Makanya dalam bisnis rokok itu dalam 1 tahun itu angkanya 300 triliun itu yang terserap oleh industri 300 rokok. triliun 300 batang, triliun, bukan 300 triliun rupiah. Itu terserap ke industri-industri rokok besar. Jadi industri-industri rokok kecil itu sebenarnya mereka banyak yang mati, banyak yang gulung tikar karena kompetisi dari industri rokok besar yang sebenarnya hanya 10 pemain di Indonesia itu. Yang itu yang dikuasai oleh industri-industri besar, dan itu sangat, dan sebagainya adalah asing ya. Bagiannya asing. Bahkan ini industri rokok Jepang itu akan masuk ke Indonesia. Korea sudah. Itu semua karena regulasi pengendalian tembakau di kita paling lemah. Ya. Di Jepang itu orang beli rokok anak-anak harus foto. Ini masih anak-anak nggak boleh. Oke, baik. Ya. Nah, Singkat saja Pak Sudarto. Jadi bahwa sekali lagi bicara pengendalian kita nggak ada masalah, dan Indonesia sendiri sudah mulai mengatur itu. By proses, yes. Sekali lagi bahwa FCTC ini produk yang menurut saya agak mengganggu dalam tanda kutip. Saya bagian rakyat Indonesia juga dan anggota saya juga. Bahwa FCTC kita harus bisa mengatur internal kita sendiri, disesuaikan dengan kondisi real kita, Pak. Bagaimana dengan petaninya, bagaimana dengan justru pekerjanya. Justru di FCTC itu tidak ada larangan orang menanam tanaman tembakau, tidak larang industri rokok memproduksi rokok, tidak melarang orang menjual rokok. Pengendaliannya itu arahnya benar-benar sudah mematikan. Sekarang seperti itu. Rokok itu menurut Bapak apa? Loh,
Itu undang-undang sudah mengatur, kenapa mesti harus saya tafsirkan? Ya toh? Bahwa itu zat adiktif. Lah ya, kalau Walaupun zat kami adiktif, keberatan, kenapa boleh bayangkan Pak, beriklan? ini kalau Kenapa bicara ada buruh iklan? rokok. Ya, kenapa ada iklan? Bicara buruh Cukai rokok, kita mohon paling maaf, Pak, rendah di bicara dunia, buruh. ya, Bicara paling pekerja. rendah di dunia. Pekerja itu produk yang dibuat itu kebanggaan loh Pak. Dan sebetulnya kami sakit para pekerja rokok itu melihat bahwa produk kebanggaannya sudah disamakan dengan narkoba. Bapak ingat nggak, narkoba itu singkatnya narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Iya. Tembakau, nikotin itu bahan adiktif. Memang begitu. Justru itu, bayangkan itu Sekarang produk ganti saja istilah legal narkoba. yang sekian tahun menghasilkan pemasukan buat negara dan dinikmati juga oleh kelompok Pak Tulus ini, pembangunan infrastruktur. justru uangnya dari situ loh Pak. FCTC, Dan sekarang mau dibuang begitu saja seolah-olah itu tidak ada manfaatnya, nggak berguna di negara ini. Justru FCTC Terus kita ini akan orang-orang mendorong munafik macam apa? kenaikan Padahal cukai. kami menawarkan, ayo demi kesehatan kita harus, tapi ada Baik. step-step. Baik, artinya Dan ini perhatikan buruh, petani, mereka ini juga punya hak hidup di negara ini. Ya, artinya harus ada jalan tengah sebetulnya bagaimana proses Dan pengendalian buktinya ini dan regulasinya ratifikasi. sudah Dan ada, jalan dan tengah berubah. itu adalah Pengaturannya FCTC, sudah Framework ada. Convention on Tobacco Control. Dan menurut saya tidak FCTC, Substansi kita elegan, terlalu mengadop asing. Kalau tadi apakah ngomongnya kita asing, 177 negara Indonesia negara itu dianggap berdaulat. orang goblok? Atur Ya toh? sendiri bahwa kita ini punya masyarakat sendiri dan memperhatikan kepentingan masyarakat Baik. untuk kebaikan masyarakat di Indonesia. Baik, Pak Sudarto dan Mas Tulus. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Jurnal Pagi. Ya. Oke. Oh, selesai nih Pak.